Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya Anggi Febrianti sebagai mediator pada siang hari ini. Nah, sebelum itu saya ingin berkenalan dulu dari pihak peminjam. Coba perkenalkan diri dulu. Ya, saya Fathia Mutia sebagai Tuti Hartini, sebagai pihak peminjam kepada Bank BMT Insan Mandiri. Saya Rika Masaris Pahutar selaku Direktur BMT Mandiri. Baik, bagaimana keadaannya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Tadi perjalanan ke sini macet enggak nih? Macet banget. Aduh, hujan di jalan. Iya. Sebelumnya mau tahu dulu dong di sini dari mana dulu nih? Kita apa yang tak kenal maka tak sayang, kan udah tahu namanya tadi Ibu Tuti, yang satu Mbak Rika ya sebagai manajer. Tadi gimana perjalanan ke sininya, macet berarti ya? Iya, macet. Oke. Nah, jadi di sini itu saya akan apa ya? Sebagai bukan moderator ya, berarti di sini saya sebagai mediator yang tugas saya itu menengahi permasalahan antara kedua belah pihak. Mungkin permasalahannya Ibu Tuti dengan Ibu Rika di sini. Jadi di sini tuh saya sebagai penengah, sebagai solusi mungkin ya. Karena di sini saya juga tidak menjamin harus ngikutin saran saya segala macam. Saya hanya memberikan pengarahan, penengah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu coba saya di sini kalau mau menengahi kita harus tahu dulu dong masalahnya. Saya orang ribut tapi kita nggak tahu ini orang lagi ngeributin apa, jadi nengahinnya gimana gitu. Nah, jadi sesi selanjutnya adalah coba saya minta presentasi dari para pihak untuk menyampaikan resume masalah dan keinginannya. Dimulai dari Mbak Rika dulu. Jadi gini Bu, dia itu meminjam uang kepada saya sebesar 200 juta. Iya. Dia tuh janji katanya mau mengembalikan dengan secara utuh. Ya, beliau ini emang pada awalnya itu tepat waktu dalam membayar, tapi cuma berlaku 6 bulan aja. Setelah itu nggak ada kabar. Dari pihak kami juga sudah datang ke kantor, sudah mencoba menghubungi, tapi beliau ini seperti tenggelam dalam bumi, nggak ada kabar. Tapi dari pihaknya Mbak manajer sudah ada usaha untuk menagih, tidak? Sudah, dari bawahan saya juga udah datang ke kantor, tiap hari juga udah diteleponin, tapi seperti yang saya katakan tadi, beliau itu nggak tahu menghilang kemana. Nah, selama usaha penagihan itu, ketika menagih itu Mbak Tuti ini ada di lokasi? Tidak, beliau menghilang. Oke. Terus apalagi keterangannya, coba jelasin. Coba Mbak agak sini duduknya biar lebih enak ya. Oke. Ya, saya juga nggak mau dekat-dekat dia, sakit hati saya. Iya, terus apalagi? Berarti selama udah ada apa ya, usaha untuk menagih, usaha Sudah. untuk ini, tapi kenyataannya nihil ya, dengan Dia menghilang. Tidak ada kepastian. Kalau beliau memberi kepastian kepada saya seperti minta waktu tempo segala macam, mungkin saya bisa memaklumi. Namun di sini beliau nggak ada kabar, nggak ada apapun, langsung menghilang aja gitu. Dan di sini saya merasa tertipu. Sudah berusaha menghubungi nomor teleponnya? Sudah. Bahkan bawahan saya juga hampir tiap minggu itu mendatangi kantor beliau, namun beliau tetap tidak ada. Dan karyawan beliau juga tidak memberitahu posisi beliau itu di mana gitu. Makanya saya merasa tertipu. Baik. Kemudian saya ingin mendengarkan dari pihak Mbak Tuti itu tanggapannya seperti apa. Apakah benar atau tidak yang ditudingkan oleh Mbak Rika itu, atau ada alasan tersembunyi, entah itu bencana atau apa? Coba bisa dijelaskan. Nah, dari yang pertama dulu ya, kan tadi dari Mbak Rika ini menjelaskan bahwa saya menghilang. Sebenarnya itu saya bukan menghilang ya, tetapi pada saat bawahan dari Mbak Rika datang ke tempat saya sedang ada urusan di luar. Nah, terus yang kedua mengenai ini kemacetan dalam membayar angsuran kan. Nah, di sini karena
alasan dari saya karena ini restoran yang saya kelola ini sedang ada masalah dan itu berhubungan dengan keuangan. Jadi emang saya mengakui bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh saya dan ini kesalahan dari saya sendiri. Ada lagi selain itu? Sudah. Kenapa dari pihak Mbak Tuti sendiri nggak berusaha setelahnya itu menghubungi atau memberikan keterangan seperti yang apa ya, seperti yang Mbak Rika mau, kayak ngasih keterangan atau minta tempo itu? Kenapa sampai apa ya, sampai berbulan-bulan tiap ditagih itu katanya tidak ada? Mungkin kalau misal tidak ada, mungkin kalau sekali dua kali itu wajar ya Mbak, tapi ini di keterangan Mbak Rika tadi sampai 6 bulan berturut-turut ketika didatangi itu hampir tidak ada. Dan kenapa tidak bisa memberikan keterangan melalui telepon atau datang langsung gitu, kenapa? Itu dikarenakan karena dari pihak kami ini belum ada uang untuk membayar angsuran ke pihak BMT. Jadi kami merasa agak malu gitu kalau misal mau menghubungi. Nanti kalau misal kita menghubungi pasti dari pihak mereka akan langsung datang kan ke tempat saya. Jadi seperti itu. Jadi Kenapa nggak dijual aja itu restoran yang buat bayar utang ke saya? Kalau saya jual restoran, bagaimana saya bisa menghidupi kehidupan keluarga saya? Dan Ya itu urusan bagaimana Anda, bukan urusan saya. Urusan Anda ke saya itu hanya perihal utang. mohon maaf di sini karena ini bukan apa ya namanya, ring tinju gitu ya Mbak-mbak sekalian. Di sini kan kita juga sama-sama nyari jalan keluar, bukan gotot-gototan siapa yang benar siapa yang salah gitu ya. Jadi di sini tadi sesuai dari keterangan dua belah pihak itu, Mbak Rika mengatakan bahwa sudah ada usaha menagih selama berapa, 6 bulan itu, menyuruh bawahan dan lain sebagainya itu. Ternyata dari Mbak Tuti itu menghilang, sudah ditelepon pun tidak diangkat gitu. Namun di sisi lain juga Mbak Tuti mengatakan bahwa ada masalah keuangan gitu. Terus belum ada uang dan dilandasi oleh rasa malu, mungkin takutnya kalau mau ngasih keterangan gitu Mbak, kayak misalnya kasih tempo lah gini gitu, itu malu katanya. Takutnya pas ngasih keterangan itu malah langsung disamper katanya, sedangkan uang belum megang. Jadi sebenarnya yang saya tangkap dari Mbak Tuti ini, dia tuh sebenarnya pengen ngasih tahu bahwa dia tuh lagi terlibat masalah keuangan, dan tapi dia tuh malu gitu Mbak, dia tuh malu. Berarti beliau ini tipikal orang yang tidak bertanggung jawab dong? Ya memang tidak seperti itu juga ya, apa ya, salahnya Mbak Tuti juga yang saya tangkap itu, setidaknya ada ngasih keterangan melalui telepon atau SMS, itu harus ada keterangan sebenarnya. Jadi seolah-olah meskipun kita belum ada uang ya Mbak, itu harus ada keterangan gitu. Ibarat kata kita minjem ini uang kan, ini sifatnya uang tuh sensitif banget. Pemutus silaturahmi yang paling tajam itu kan uang. Ini uangnya juga nggak kecil, 200 juta, bukan main-main ya Mbak. mohon maaf Mbak, di sini 200 juta saya udah mengangsur. Ya, selama 6 bulan. Nah, itu berarti ada tunggakan 6 bulan lagi. Itu belum bunga yang berjalan itu selama 6 bulan itu, jadi mungkin bisa bertambah. Nah, jadi di sini saya apa ya? Tidak menyalahkan salah satu pihak. Ya, di sini kalian sudah ada itikat baik. Jadi untuk apa ya, berhadapan di sini. Jadi jalan keluar dari saya itu menyarankan bahwa kalian itu apa ya, sebutin di keinginan kalian itu apa. Nah, terus tahap selanjutnya kan di sini ada kesepahaman awal gitu. Jadi kan tadi kita udah mengetahui bersama masalah dari kalian itu apa. Jadi apa ya, saya pengen tahu kalian dari sini tuh kalian pengennya apa, coba dari Mbak Rika. Ya saya maunya langsung ke pengadilan aja Mbak. Saya mau beliau dipidanakan sekaligus membayar denda. Saya nggak terima. 6 bulan loh saya nunggu kabar. Saya bingung harus gimana. Nah, iya benar. Nah, saya juga butuh uang buat perusahaan saya. Di sini ini bukan uang pribadi saya, tapi uang perusahaan toh.
Dan saya juga bingung kan gimana harus melaporkannya ke perusahaan. Karena ini juga tanggung jawab saya sebagai direktur. Manajer, mohon maaf ya. Ya, sebagai manajer. Nah, terus dari pihak Mbak Tuti gimana? Nah, kalau dari pihak saya di sini kan kekurangan saya mengangsur kurang lebih 100 juta. Nah, dari 100 juta itu dari saya meminta untuk ada perpanjangan waktu lagi, dan saya tidak bisa membayar langsung sebanyak 100 juta secara cash. Nah, terus selanjutnya mungkin ketika angsuran per bulan ini 20 juta, saya meminta bayar itu setengah. Jadi nanti ada perpanjangan waktu lagi sekitar berapa bulan gitu untuk melunasi semuanya. Mbak sendiri minta waktu perpanjangannya berapa? Saya meminta waktu setiap bulan saya mengangsur 10 juta. Setiap bulan dalam jangka berapa bulan? 10 juta berarti kalau tiap bulan 10 juta harus 10 bulan, Mbak? Iya. 100 juta lagi? Iya. Apakah pihak Mbak Ikanya terima? Tidak bisa, saya tetap mau ini masuk ke pengadilan. Kenapa? Karena dari awal kita sudah punya kontrak, dan di kontrak itu beliau itu mengangsur selama 1 bulan itu 20 juta. Beliau ini sudah melakukan prestasi loh, berarti udah masuk ke kasus pidana. Nah, tapi di sini ada permasalahan lagi, dikarenakan saya ada masalah di perusahaan dan itu berkaitan dengan keuangan perusahaan kami. Jadi kami emang mengakui bahwa kami ini melanggar perjanjian perjanjian tersebut menjadikan bahan prestasi, sehingga kami dari pihak Mbak Tuti ini meminta untuk ada perpanjangan waktu lagi. Tidak bisa, karena urusan saya dan Anda itu hanya sebatas kontrak. Di luar kontrak itu bukan urusan saya. Nah, kalau dari sini Anda meminta uang sebanyak 100 juta, saya tidak bisa membayar terus, bagaimana solusinya? Solusinya ya ke pengadilan, apapun putusan pengadilan itu saya serahkan. Baik, sebelum ini menjadi jadi debat kusir yang mungkin tidak berujung ya, Mbak-mbak sekalian. Di sini saya menawarkan, saya tangkap bahwasanya Mbak Rika selaku manajer itu kekeh minta ke pengadilan karena menganggap Mbak Tuti itu sudah wan prestasi, melanggar kontrak dan lain sebagainya. Nah, Mbak Tuti juga sudah berusaha meminta keringanan diangsur selama 10 bulan dengan jumlah angsuran 10 juta. Di sini saya langkah yang selanjutnya itu ke pengambilan keputusan terakhir. Saya menyarankan bahwasanya keputusan itu yang pertama, sebenarnya saya tanya dulu, apakah secara di luar dari ini Mbak Rika memaafkan dia atau tidak? Ini tidak ada urusan pribadi dengan saya, dan saya mungkin memaafkan, tapi ini urusan dia dengan perusahaan saya. Di sini saya hanya sebagai mewakili perusahaan saya. Begitu. Tapi yang saya sarankan di sini adalah keputusan akhirnya bahwasanya Mbak Rika memberikan waktu kepada Mbak Tuti tidak 10 bulan, melainkan dalam waktu 4 sampai 6 bulan dengan angsuran yang sesuai dengan dia belum bayar beserta bunganya. Jadi mungkin waktunya bisa dipersingkat selama 4 bulan agar dia tuh setidaknya meskipun sebentar ada waktu untuk mencari dana, entah itu dia mungkin meminjam ke pihak lain dulu atau apa. Jadi menurut saya, karena Mbak Tuti juga kan sudah mengangsur selama 6 bulan. Nah, setidak-tidaknya Mbak Tuti sudah bayar dong gitu. Jadi meskipun memang lambat dan menghilang, mungkin ya bisa disebut kurang bertanggung jawab, itu mungkin ya dia juga sudah mengakuinya kan gitu. Jadi menurut saya diberi waktu lagi selama 4 bulan, angsurannya itu sesuai dengan yang dia belum bayar. Nah, tapi selama 4 bulan bagaimana caranya dia bisa melunasi itu? Soalnya ya saya katakan ya Mbak, bahwa di pengadilan itu nggak semudah itu prosesnya, dan itu juga belum tentu sesuai harapan yang Mbak Rika inginkan. Jadi saran saya lebih baik Mbak Rika kasih Mbak Tuti waktu selama 4 bulan dengan angsuran yang sesuai dengan dia yang belum bayar, kemudian masalah ini selesai. Ya, seperti yang saya katakan Ibu Mediator, bahwasanya di sini tuh bukan hanya keputusan saya sepihak.
Namun di sini tuh tergantung keputusan perusahaan. Di sini saya berada di ruangan ini hanya untuk menghadirin perwakilan dari perusahaan, dan itu tidak bisa saya putuskan pihak saja gitu. Perwakilan perusahaan ya yang Iya. jadi Di sini yang dirugikan itu bukan saya, tapi perusahaan saya yang dirugikan. karena dana itu harus terus diputar ya Ibu. Ya, benar sekali. Ya, jadi berarti tidak bisa secara kekeluargaan ya. Ya, benar. Nah, berarti mungkin kasus ini berlanjut ke pengadilan dan juga ke apa ini kesepakatannya. Nah, di sini lah tahap selanjutnya itu kan ada pengambilan keputusan akhir. Jadi keputusan akhirnya Mbak Rika kekeh mengajukan ke pengadilan karena ini dia hanya sebagai perwakilan dari perusahaan dan juga harus dituntut ke pengadilan itu. Lalu kemudian penyusunan kesepakatan bahwa saya di sini mengatakan bahwa oh iya, sebelumnya saya bertanya apakah Mbak Tuti sepakat jika masalah ini dibawa ke pengadilan? Baik, saya sepakat. Baik, berarti penyusunan kesepakatannya kedua belah pihak sepakat masalah ini dibawa ke pengadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya arahkan, saya tengahi di sini. Saya berharap ke depannya dari Mbak Rika sendiri lebih mengonfirmasi lagi apabila akan ada kunjungan, penagihan segala macam, agar dari pihak Mbak Tuti itu mempersiapkan gitu, ada di lokasi saat penagihan. Dan untuk Mbak Tuti juga semoga lebih bertanggung jawab lagi dalam hal pinjam meminjam, karena memang itu uang itu hal yang sensitif dan begitu. Jadi mungkin sekian dari saya, dan pada akhirnya kasus ini akan dibawa ke pengadilan karena ini mungkin sangat sensitif ya, dan Mbak Rika tidak ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa salaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 4 video mediasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.